Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai perkuliahan pertama, namun materi ini sebenarnya untuk 2 kali pertemuan agar pemahaman saudara-saudara bisa lebih baik mengenai apa sih peran penyuluh perikanan. Nah, kita mulai dari konsep dasar dan sejarah perkembangan penyuluh. Kalau konsepnya, ya, penyuluh itu seperti jembatan yang menghubungkan antara yang membutuhkan dan yang memberi kebutuhan. Jadi penyuluh itu merupakan jembatan antara pemerintah ya dengan masyarakat yang membutuhkan pengetahuan ya, membutuhkan teknologi. Kemudian penyuluh juga ini memiliki peran lain, yaitu sebagai penyalur aspirasi dari yang membutuhkan, atau dalam hal ini masyarakat. Jadi kalau masyarakat butuhnya tentang sesuatu di bidang perikanan seperti daya ya, seperti perlengkapan dalam tambak atau perlengkapan penangkapan atau butuh teknologi atau pengetahuan khusus, maka peran penyuluh sangat penting sebagai jembatan ke pemerintah. Peran penyuluh ini sangat-sangat membantu dalam meningkatkan usaha perikanan ya, baik subsistem hulu, subsistem proses, maupun subsistem hilir dan subsistem penunjang. Jadi penyuluh ini merupakan alat yang mobile antara dia bisa masuk di tingkat hulunya, kegiatan hulu di pusat ya. Kemudian dalam prosesnya dia bisa ikuti, kemudian proses hilirnya ya, kegiatan yang terjadi, sama proses penunjang. Jadi kalau punya seperti kebutuhan yang kira-kira tidak ada dari pusat, seorang penyuluh bisa memberikan pengetahuan, bisa memberikan akomodasi dari arah yang lain, bukan saja dari arah. Nah, ini perkembangan penyuluh ya, dari tahun ke tahun. Yang pertama adalah dulu dikenal dengan undang-undang tentang koperasi ya. Kata penyuluh pertama ada di kata-kata undang-undang koperasi. Kemudian ada juga kata-kata itu termuat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang daerah. Ada juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan budidaya ikan. Ya. Kemudian di tahun 2014 sama PP ya. Ini tentang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Kemudian ada peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah dalam Permen Perikanan tahun 2017 ya, tentang kartu
pelaku usaha kelautan. Nah, kemudian ada lagi keputusan Menteri Kelautan Perikanan tentang pedoman umum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha perikanan. Kemudian ada peraturan Menteri KP tahun 2016 tentang pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah. Ya, jadi sudah mulai terarah. Kemudian ada instruksi Menteri ya tahun 2016, kemudian ada Perpres ya tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin ya, dan sebagainya. Nah, ini kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan dan Koperasi tahun 2014, surat edaran Menteri tahun 2014, perjanjian kerja ya. Nah, itu tadi tentang perkembangan dukungan sokongan dari pemerintah pusat mengenai keberadaan penyuluh ya. Baik, kita masuk tentang pengertian penyuluh perikanan, penyuluh sebagai proses pendidikan ya. Nah, ini definisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan, di mana penyuluh adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengoperasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi penyuluh itu tidak bisa menjadi penyuluh kalau tidak memiliki kemampuan dalam mengakses informasi dari pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lain, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, ya, efisiensi, serta kesejahteraan, yang mana ini dapat memberdayakan lingkungan yang ada. Ini referensinya lah, Mas. Berubah. Penyuluh itu kan definisinya hampir sama ya. Dia merupakan orang yang mentransfer ilmu ya ke halayak di lingkungan. Nah, ada kata-kata bagaimana perilaku manusia dapat berubah atau diubah sehingga mau meninggalkan kebiasaan yang lama dan mengganti dengan perilaku baru yang berakibat pada kualitas kehidupan yang lebih baik. Jadi peran penyuluh itu mengubah kebiasaan yang tadinya tidak produktif menjadi produktif, kemudian mengubah kebiasaan yang membuang-buang waktu menjadi waktu yang dapat digunakan semaksimal mungkin. Jadi kualitas hidupnya semakin baik. Nah, penyuluh sebagai sarana pendidikan. Uriatmaja tahun 73 menyatakan bahwa penyuluh merupakan sistem pendidikan luar sekolah, ya, di mana mereka belajar sambil berbuat untuk menjadi tahu, mau, dan mampu dapat menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi secara baik, menguntungkan dan memuaskan, sehingga penyuluhan bisa juga disebut pendidikan non-formal. Penyuluh itu merupakan pendidikan non-formal karena dia tidak memiliki seperti kelas, ya, tidak memiliki kelas, tetapi dia berdiskusi di masyarakat, berdialog secara berkelompok maupun bertatap muka satu dengan yang. Jadi seorang penyuluh harus mampu menjawab, ya, tantangan yang dihadapi di lapangan, karena dia adalah pembawa
pengetahuan-pengetahuan yang mampu merubah dari gaya non produktif menjadi produktif. Oke, mungkin di daerah saudara-saudara sudah pernah melihat yang namanya penyuluh. Jadi bisa mana sih penyuluh itu? Jadi penyuluh itu hampir tidak jauh beda sih sebenarnya dengan dosen, guru, yang mana orang itu kalau dia mengajar itu sebenarnya dia mentransfer ilmu. Sama dengan jadi penyuluh itu fasilitator. Penyuluh sebagai sarana pendidikan, ya, melalui penyuluh juga harus diupayakan tidak terciptanya kebergantungan masyarakat kepada penyuluh. Jadi di satu sisi bahwa suatu saat masyarakat yang disuluhnya itu akan berlepas diri dari penyuluhnya supaya dia mandiri sehingga bisa menjadi produktif yang lebih baik lagi ke depan. Ya, ini seperti saya katakan tadi, bahwa penyuluh itu hanyalah fasilitator dan dinamisator untuk memperlancar proses pembangunan yang direncanakan. Direncanakan bisa jadi apakah rencana itu milik pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau keinginan masyarakat sendiri. Melalui penyuluh ini, maka dengan ingin dicapai suatu masyarakat yang memiliki pengetahuan yang luas, tujuan akhir ya, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki sikap yang progresif untuk melakukan perubahan dan inovasi terhadap sesuatu informasi yang. Nah, ini dulu yang kalian pahami untuk pertemuan kita hari ini. Baik, ya. Pembelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan kalian bisa paham sih apa sih konsep dasar dari kata penyuluh itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.